persoalan hari ini. Kuat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar yang menyampaikan firman Tuhan kepada hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan urapi kami semua yang akan mendengarkannya, supaya apa yang akan disampaikan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Berbicara buat kami, Roh Kudus ambil alih untuk pembicaraan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mari. Salam, salam Tuhan dikasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi. Mari kita buka Alkitab kita di Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema pada minggu hari ini masih sama, yaitu berani mengambil keputusan. Di dalam aspek kehidupan kita akan selalu diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang harus kita mengambil keputusan. Ya, kita coba ambil contoh yang sederhana yang biasa kita jalani kehidupan hari-hari. Ya, contohnya kalau kita datang ke restoran, saya tuh paling susah kalau pilih menu, apalagi kalau menunya banyak gitu ya. Saya kalau makan apa, biasanya saya ngomong sama istri, terserah. Jadi saya jawab, nggak ada menu terserah katanya. Jadi saya bingung memang kalau untuk begitu banyak menu ya, kecuali kalau memang kita mau makan mie ayam ya, berarti di situ adanya mie ayam. Ya soto. Tapi kalau begitu banyak, ya aduh saya kadang-kadang menyerah, terserah mau makan apa. Di dalam aspek kehidupan kita, memang ada beberapa orang-orang yang tidak mau mengambil keputusan karena takut, ya, takut mengambil resiko. Ya kalau makannya salah, takutnya makanannya nggak enak. Tapi yang lebih besar di dalam kehidupan kita juga banyak orang-orang yang takut mengambil keputusan. Saya mencatat ya ada tiga kepribadian yang sering dalam mengambil keputusan itu ada beberapa sifat. Yang pertama, orang yang pelin-pelan. Orang yang pelin-pelan merupakan karakter yang ragu-ragu. Nah ini Bapak Ibu ya, jangan menjadi ragu. Sehingga kalau mengambil keputusan memakan waktu lama dalam mengambil proses. Ini kalau menjadi seorang pemimpin, ini rada mandek perusahaan ini. Lama ngambil keputusannya, nggak selesai-selesai ya. Ya. Yang kedua adalah orang yang impulsif. Impulsif adalah orang yang sangat cepat mengambil keputusan. Ini cepat bagus, tapi kalau cepatnya asal cepat bahaya juga. Ya, jadi ibu-ibu yang model impulsif tuh kalau habis gajian langsung ke supermarket dihabisin. Jadi nggak pernah mikir besok mau makan apa ya. Itu tipe-tipe yang cepat mengambil keputusan ya. Dari tanggal 15 sudah pusing, apalagi yang perlu dilakukan karena ada habis. Ya itu ada beberapa sifat ya. Saya pikir di sini nggak ada yang aku ke supermarket mau beli apa? Odol. Pulangnya bawa sekerontong kasih gede gini. Katanya bilang itu supermarket ada jinnya katanya. Bukan jinnya, mata kita ya yang nggak bisa menahan diri. Yang ketiga adalah orang yang hati-hati. Ini merupakan karakter yang sangat detail, ya, yang sangat terperinci. Kalau memutuskan sesuatu biasanya mengumpulkan atau menganalisa berita-berita dari luar, maksudnya mengumpulkan data, ya. Nah, ini orang yang sangat baik. Jadi
kalau mengambil keputusan itu sebaiknya memang harus mengumpulkan data dulu. Setelah data terkumpul, baru kita mengambil keputusan. Oh, ini keputusan yang tepat. Ya. Dalam kisah dan tokoh-tokoh juga dalam hal mengambil keputusan, ya saya ada beberapa contoh cara pengambil keputusan yang salah. Ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab saya catat di sini adalah Daud. Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Ia pernah mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Berawal dari yang seharusnya dia berangkat berperang, ya, dengan tentaranya harusnya berangkat nih, tapi dia malah tetap tinggal di rumah. Akhirnya justru terjerumus dalam dosa perzinahan. Makanya bapak-bapak kalau suruh berangkat aja Pak, bahaya ini, ya. Bahkan dosa selanjutnya, Daud merencanakan untuk membunuh suatu dari anak buahnya di dalam medan pertempuran. Ya, ini kesalahan beberapa tokoh, ya. Yang kedua adalah Salomo. Salomo yang terkenal sebagai raja yang paling bijaksana. Ia juga pernah mengambil keputusan yang salah, menikah dengan banyak wanita. Yang salah karena mereka tidak mengenal Tuhan. Keputusan tersebut menyeret jatuh ke dalam penyembahan berhala. Yang ketiga, Yunus. Ya, kita tahu ya, Yunus disuruh pergi ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis. Akhirnya Tuhan masukin Yunus ke ikan apa? Ikan hiu. Nggak ada ikan hiu, ikan besar ya. Nggak ada ikan hiu. Dia kita nggak ada tulisan ikan hiu itu. Tokoh-tokoh dalam Alkitab yang berani mengambil keputusan yang besar. Ya, ini sih sudah banyak sekali, tapi saya ambil beberapa contoh saja. Kisah Abraham dan Ishak. Ya, kemarin hambanya juga bercerita yang sama tentang Abraham dan Ishak. Ini contoh pengambil keputusan yang sangat berani, menurut saya sangat spektakuler ya. Abraham ditantang oleh Tuhan, ya. Dengan cara ini Abraham bisa mengambil keputusan menyerahkan anaknya yang ditunggu-tunggu begitu lama. Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau seorang bapak, ya kebetulan saya seorang bapak, udah lama nggak punya anak, Tuhan bicara, serahkan anak ini. Ini nggak gampang. Kalau baca Alkitab gampang, Bapak Ibu. Tapi kalau fakta dalam kehidupan nggak segampang itu. Kita perlu kesetiaan seperti Abraham. Abraham bisa melakukan itu, kenapa? Karena dia setia. Dia bisa mengambil keputusan itu karena berjalan dengan iman. Sehingga Abraham disebut apa? Orang beriman. Dari iman dan ketaatan Abraham di Kejadian 22 ayat 17 dan 18, Tuhan menyatakan apa? Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa bumi akan berbuat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Iman itu tidak akan ujug-ujug datang. Jadi Abraham juga karena dekat dengan Tuhan, dia mendengarkan firman itu, mereka melakukan. Jadi firman tidak ada yang instan. Firman itu berjalan dengan pendengaran akan firman. Kita suka baca Alkitab, akhirnya kita setia dengan Tuhan, dan kita dimampukan untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Paulus bertransformasi dari seorang musuh bebuyutan umat Kristen pada waktu itu menjadi salah satu pemimpin agama di masanya, dan dibenci oleh orang-orang Yahudi karena yang sebelumnya orang Yahudi adalah sekutunya. Gara-gara Paulus ke Damsyik, di dalam perjalanan ketemu Yesus. Kisah
Rasul 9 ayat 3 dan 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengarkanlah oleh suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dari situ Paulus mengambil keputusan dan berani menerima Yesus menjadi juru selamat. Bahkan Paulus menjadi penulis yang paling prominent di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di dalam praktek kehidupan kita memang tidak gampang untuk mengambil keputusan, Bapak Ibu. Contoh dalam pekerjaan, banyak sekali orang-orang yang tidak berani mengambil keputusan karena takut salah, takut nantinya disalahkan oleh pimpinan, dan itu terjadi. Saya merasakan hal ini 5 tahun yang lalu. Saya nggak merasakan ini karena saya kerja dengan papanya Ibu Ena, jadi saya santai-santai aja. Saya pengambil keputusan dan ada mentor yang memang membimbing saya. Tapi hari ini saya merasakan bahwa banyak orang-orang yang seharusnya mampu mengambil keputusan, tapi dia tidak berani mengambil keputusan. Kenapa? Karena takut salah. Ada kejadian yang lucu di tempat kami bekerja. Perusahaan bikin building baru, gedung baru, lokasinya cukup jauh dari kami. Setelah gedung ini selesai, saya tidak ikut campur dalam persoalan gedung ini karena ini bukan urusan saya. Saya nggak ngerti juga urusan pembangunan gitu ya. Setelah selesai, yang bagian gedung tuh tanya sama saya, Pak, itu listrik mau dipasang berapa watt ya? Saya bingung, kenapa nanya saya ya? Saya kan nggak ngerti kelistrikan. Tapi ternyata orang ini memang agak takut mengambil keputusan. Saya punya keuntungan karena sudah tahu. Akhirnya saya tanya, berapa kalian punya kebutuhan? Ya segini. Terus berapa KPA? Ada tarif yang tertinggi, tapi kita boleh ngambil tarif yang terendah. Sebetulnya orang-orang ini sangat paham dengan hal ini karena ini pekerjaan mereka. Tapi pertanyaan saya, kenapa dia nggak berani? Dan saya diuntungkan dalam hal ini karena saya berani mengambil keputusan. Akhirnya saya tahu kelistrikan ini, bahwa kebutuhan sekian, ada sisa ini sekian untuk serepnya, dan ada budget yang lebih tinggi, kita ambil tertinggi tapi di dalam kondisi yang paling rendah. Saya nggak ngerti kelistrikan, tapi karena terpaksa saya harus mengambil keputusan itu, keuntungan buat saya. Yang kedua, di dalam pelayanan. Nggak gampang dalam pelayanan, Bapak Ibu. Kalau Pak Gembalanya mengambil keputusannya tegas, jemaat bilang apa? Gembalanya arogan, nggak ada kasih. Kalau lembek, ngomong lagi, gembalanya nggak berhikmat, nggak ada jiwa pemimpin. Akan ada terus kata-kata itu. Ya. Jadi ini yang terjadi dalam kehidupan. Jadi kita harus bisa menerima keadaan. Bahkan kalau gembalanya kurus, dia ngomong juga, beratnya kurang. Kegemukan salah juga, Pak. Kebanyakan berkat makan terus. Kalau badannya steril, six-pack gitu, mirip saya gitu, masih dibilang juga, Pak, gembalanya kurang kerjaan, nge-gym terus. Bapak Ibu, 10 tahun ya kami Pak ya di sini ya. Jadi banyak sekali dalam dunia pelayanan. Persilatan pelayanan itu luar biasa. Kalau masih dari jemaat biasa, itu aman-aman Pak. Tapi kalau sudah masuk ke dalam pelayanan, masuk dalam lagi, borok-borok nanti akan ketahuan. Dan kalau kita tidak siap, kita akan kecewa. Ya, bukan di gereja ini, di gereja luar. Saya percaya karena saya kenal betul satu-satu, nggak ada yang begitu. Ya, saya ditanya sama teman Pak Gus di gereja Pak Gus, kolektornya gimana? Saya bilang pakai kotak taruh depan. Wah, udah zaman dulu itu, jadul banget. Sekarang musiknya sudah gesek atau
pakai batuk. Ya, kita bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah itu. Kalau ada keinginan dari jemaat kita bikin batuk. Tapi ada fungsi yang mungkin Bapak Ibu nggak sadar hari ini, tapi itu melekat kepada anak-anak. Saya kemarin lihat anaknya siapa ya? Nana ya. Belum waktunya kolektor, dia sudah maju ke depan sini. Artinya memori anak itu melihat bahwa orang tuanya itu memberikan persembahan maju ke depan. Dampak itu akan kelihatan nanti kalau anak-anak ini sudah besar. Dia akan tertanam bahwa bapak saya, ibu saya, kakak saya ada maju ke depan memberikan persembahan. Jadi generasi ke depan bukan generasi yang pelit, karena sudah diajarkan dari muda, dari anak-anak untuk maju membawakan persembahan. Sampai sini paham Bu ya? Bukan kita jadul Bu, Bapak Ibu ya. Ini Alkitabiah. Abraham membawa anaknya Ishak kemana? Ke gunung. Ngapain? Kan disembelih di situ. Tuhan kasih lu korban kan? Sembelih aja di situ. Tapi persembahan itu memberikan persembahan itu memberikan. Dibawa persembahan itu. Jadi kalau konsep ini Alkitabiah Pak, ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah merasa jadul, tenang aja. Kalau jemaatnya sudah banyak, tenang saja. Barcode saya akan taruh di belakang kos. Kan kalau saya takut tabrakan gitu kan. Oh, begitu nanti jemaat sudah banyak takut tabrakan gimana? Oh gampang. Selesai persoalan. Tapi hari ini kita belajar bahwa karena saya melihat anak ini bisa ke depan, buat saya tersentuh sekali. Wah ini dampak yang luar biasa buat kita. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ya. Bagaimana jika kita mengambil keputusan dalam situasi yang sulit? Pertanyaan yang paling penting, apakah keputusan kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu yang paling sulit. Bagaimana kalau kita menghadapi situasi seperti ini? Yeremia 33 ayat 3, berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sedang dalam menghadapi masalah yang berat dan jalan buntu. Ketika doa-doa kita tidak kunjung dijawab dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya ini yang bisa kita lakukan, yaitu berteriak dan berseru kepada Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Firman Tuhan ya dan amin. Tapi percaya itu ya, setiap masalah jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah guidance hidup kita. Jadi orang yang sedang berada dalam permasalahan, baca firman Tuhan, pasti ketemu jawabannya. Mungkin orang bilang masalah saya masalah keuangan. Baca ya firman Tuhan. Pasti di dalam firman Tuhan ada ngomong masalah keuangan. Kepengen kaya cepet, firman Tuhan juga bisa jawab. Orang yang kaya masih susah masuk surga katanya. Jadi setiap pergumulan saudara, ya semua ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Termasuk hikmat. Apa itu hikmat? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, hikmat adalah kebijaksanaan atau kearifan. Bahkan yang lebih spektakuler, kesaktian supranatural. Kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Ciri-ciri orang yang berhikmat, yang pertama, pasti takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yang kedua, memiliki pengertian. Amsal 10 ayat ke-13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat,
tetapi pentung tersedia bagi punggung orang tidak berakal budi. Yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Yang keempat, mau mendengarkan nasihat. Amsal 13 ayat yang ke-10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Luar biasa orang yang berhikmat ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya 2-3 minggu yang lalu saya berangkat ke proyek. Tujuan saya ke proyek adalah untuk mengecek kapal sebetulnya. Nah, untuk ngecek kapal karena kapalnya ada rusak, jadi saya akan pastikan kenapa kapal ini bisa rusak. Jadi tujuan saya adalah datang ke kapal, lanjut ke ada mesin bubutan yang besar di sana. Di dalam proses di situ tiba-tiba saya ketemu orang, salah satu pimpinan yang ada di sana. Dia bertanya sama saya, "Pak, saya punya barang ini rusak terus. Mesti seperti apa nih penjelasannya?" Saya bilang, "Ini orangnya kerjanya nggak benar." Saya bilang gitu. Itu kata-kata saya cuma hanya ngomong begitu aja sebetulnya. Tiba-tiba ibu ini ngomong, "Pak, bisa nggak nanti jam 2 saya kumpulkan semua tim ini meeting Bapak pimpin." Jujur saya tidak begitu paham dengan hal itu. Saya bilang, "Oke, kalau gitu jam 2 nanti ketemu, kita akan meeting." Jam 1 saya ke proyek. Saya lihat ini barang ini kerjanya seperti apa sih. Saya nongkrong sendirian. Saya suruh minta, "Tuhan, gimana sih meetingnya nih? Saya nggak mampu untuk menjelaskan perkara ini yang sebenarnya." Saya tongkrongi, ya minta hikmat sama Tuhan. Pas jam 2 meeting, semua terkumpul. Yang susah kan saya mengatakan yang pertama itu kan berkata-kata apa sebetulnya. Saya punya kemampuan di mana? Sedangkan saya tidak begitu mengenal. Tapi karena hikmat Tuhan luar biasa, saya bisa ngomong begini. Saya perkenalkan dulu, saya dari kantor pusat. Saya sudah mempertanyakan dan meneliti kepada ahlinya. Bukan saya pintar, jadi saya ngomongnya, saya sudah bertanya dan meneliti kepada ahlinya bahwa pekerjaan ini kesalahan dari operator dan krunya. Saya sebenarnya jantung rada gemetaran karena saya nggak gitu mengerti hal yang ini. Saya nggak pernah lihat di dalam proyek ada barang ini. Kok bisa-bisanya Tuhan bisa ngomong begini? Apa sih? Ada operator mungkin ya pakai operator inilah ngomong. Iya Pak, karena kita kerjanya tidak tidak sesuai SOP. SOP-nya seperti apa? Kalau setiap pancang, pengalaman saya menurut operator selama 25 tahun itu pakai water pass. Setiap pancang yang akan masuk ke dalam itu ditaruh water pass. Begitu sudah lurus, baru kren tancepin. Wah, saya dapat angin, saya bilang. Terus di sini bagaimana? Nggak ada Pak di sini. Wah, rame. Jadi saya punya poin, saya punya bahan bahwa pekerjaan ini benar memang kurang tepat. Saya setelah meeting saya bingung, kok bisa ya saya bisa ngomong begitu padahal saya tidak menguasai pekerjaan itu. Hikmatnya Tuhan kasih, itu luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak punya hikmat, minta sama siapa? Sama yang punya. Saya nggak punya, minta sama yang punya, yaitu Tuhan. Bagaimana cara mendapatkan hikmat? Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah dia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Hikmat dan takut akan Tuhan itu dalam satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya.
Kalau kita punya hikmat, pasti kita berani mengambil keputusan yang besar. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup saya pernah mengambil keputusan yang sangat besar menurut saya. Saya sudah di zona nyaman, zona mayoritas, tapi saya ditangkap Tuhan dan saya juga mengambil keputusan bahwa saya terima Tuhan. Di dalam perjalanannya nggak mudah, Bapak Ibu. Mungkin buat Bapak Ibu yang sudah Kristen dari kecil nggak berasa, tapi buat saya waktu itu, lingkungan saya, lingkungan ada di sana. Pekerjaan saya juga ada di sana. Tokoh-tokoh besar saya hampir kenal semua. Tapi begitu saya kenal Tuhan, semua satu persatu meninggalkan saya. Gak gampang, termasuk keluarga besar saya. Awal-awal emang bisa terima? Gak bisa. Karena dalam hatinya aja, dia pasti akan ngomong kan, murtadin. Jadi murtadin. Bahkan waktu saya sakit pun masih dibilang karena murtad. Jadi nggak gampang Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, begitu banyak yang meninggalkan saya, Tuhan juga memulihkan, mengirim orang-orang yang baru, komunitas yang baru, termasuk gereja di tempat ini. Saya berjemaat di Ebenezer pusat waktu itu, dibawa oleh Pak Markus Ande. Sampai di Ebenezer, saya sangat di welcome. Ternyata pasangan kita banyak yang modelnya kayak saya di sana. Maksudnya kawin campur. Jadi satu hitam, satu putih. Tiramisu rupanya di Ebenezer sana banyak. Jadi saya mendapatkan rumah baru di Ebenezer pusat. Ya. Jadi banyak teman-teman, banyak mentor saya. Ya, jadi termasuk Pak Jos Taberu, itu bapak rohani saya yang membimbing saya. Dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang lain, Pak Bambang, Pak Budi, semua teman-teman. Kami dipertemukan orang-orang yang welcome dengan saya. Saya mendapatkan keluarga yang baru di sana. Begitu banyak yang meninggalkan saya, tapi Tuhan mengirimkan orang-orang yang baru juga dalam komunitas saya. Ya, termasuk begitu saya ikut bergabung dengan Pak Martin dan diminta oleh pimpinan yang di pusat dengan Ibu Waina untuk dampingi Pak Martin. Hari ini kita punya saudara terkhusus saya. Jadi disinilah keluarga saya. Di luar sana boleh aja ninggalin saya, tapi hari ini saya punya keluarga baru. Waktu saya sakit, yang datang siapa? Keluarga saya di sini, keluarga rohani saya. Dari pusat, setiap saya kemo Pak Bambang datang dengan semua timnya, bergantian selalu datang. Dari gereja Ebenezer doa puasa buat saya. Dari gereja SLCC berdoa buat saya. Begitu banyak orang yang mendukung saya waktu dalam kondisi saya sakit. Artinya apa? Tuhan tunjukin, lu boleh tinggalin orang sana gak ada masalah, tapi buat kasih nih orang-orang yang baru. Itu orang-orang yang luar biasa. Bahkan di SLCC diumumkan untuk seluruh jemaat gitu ya, apa pekerja, kalau nanti makan sebut nama Pak Agus ya. Saking kepenginnya melihat saya sembuh. Itulah yang namanya saudara, kepingin lihat saudaranya sembuh. Buat saya itu penghiburan yang sangat luar biasa. Pencemooh boleh aja, silahkan aja di luar sana. Tapi hari ini, termasuk saya bisa berdiri di sini hari ini, itu semua kemurahan Tuhan. Jangan
akan berdiri di sini Bapak Ibu. Saya doa makannya takut. Zaman itu, waktu komsel, kalau Pak Martin bilang bagus doa makan, suara saya tidak keluar Bapak Ibu. Mau ngomong apa? Saya diajari doa makan jelas. Ini loh kalimatnya, ini. Tiba-tiba suruh doa makan ngarang sendiri. Saya bersyukur, saya tahu, terima kasih Tuhan makan. Yang kuduskan makanan ini, mana tahu saya begitu-begitu. Saya awam sekali dari yang begitu-begitu. Tapi hari ini bisa di sini, itu luar biasa. Ya, bukan karena hebatnya saya, bukan gagah saya, tapi karena semua kemurahan Tuhan. Ya, jadi sekelumit kesaksian saya, karena kalau cerita nggak bisa cerita. Ya, jadi ingatlah bahwa tim musik boleh maju depan. Bahwa putusan yang kita ambil hari ini akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Jadi harus berdoa, minta hikmat sama Tuhan bahwa keputusan yang akan kita ambil berdampak pada kehidupan ke depan, bahkan masa kekekalan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Tak Akan Menyerah. Ku tak akan